Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sebab kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Sebab kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan.
Lebih lagi kasih tepuk tangan yang
Mari terus sembah Dia. Mari ucapkan syukurmu kepadanya. Kami menyembahmu lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
Terus sorak-sorai bagi Allah kita. Kita besarkan dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu orang-orang kudus bersatu, saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang bersuka cita. Mari kita puji Allah kita. Mari bergerak kiri kanan sedikit badannya. Mari tersenyum mukanya. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari yang mantap. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Yuk. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Mari jemaat Tuhan katakan ada kuasa. Yes. Amin, amin. Sekali lagi, sehati ada kuasa. Sebab ada kuasa yang sanggup membungkam. Ya. Mari dan kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari sama-sama. Ada kuasa
Mari lebih lagi sama-sama. Engkau yang, sambil tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Kuasa untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapak, kami mengangkat tangan kami dan memberkati Indonesia. Biarlah damai Tuhan memenuhi Indonesia. Tuhan, bebaskan bangsa kami dari krisis ekonomi, krisis pangan. Dan Tuhan menyembuhkan bangsa ini dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Kami percaya tangan Tuhan membawa kemenangan. Indonesia akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang maju. Di era Pentakosta ketiga ini, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir melanda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami Tuhan juga memberkati, memberi hikmat dan tuntunan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, agar setiap keputusan-keputusan penting yang diambil itu mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyat sebagai pembawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala CK7 kami terkasih Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Tuhanlah yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati profesi hamba-Mu sebagai dokter dan pengembalaannya di CK7 untuk menjadikan kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami perkatakan terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Bangkit generasi muda, bangkit generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan, serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Adakah yang pertama kali hadir di jemaat di ibadah GWPRJ? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi kalau ada yang pertama kali. Oh, ada di tengah, ada dua, ada lagi yang lain. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di GWPRJ. Bisa scan form biata jiwa baru dan nanti setelah ibadah selesai bisa ke counter di depan. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita sekali. Tentunya karena kebaikan Tuhan gereja ini terus bertumbuh. Dan kembali saya ingatkan, nanti tanggal 4 Desember kita akan berulang tahun yang ke-25. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dengan tema 25 Years of the Goodness of God.
Kebaikan Tuhan berkelimpahan atas gereja ini. Saya percaya luar biasa. Bapak saudara, yang harus diperhatikan dengan baik adalah jam ibadahnya sedikit berbeda. Jam ibadah pertama itu jam 8, dilayani oleh gembala kita, Dr. Yanto. Ibadah kedua jam 11, gembala sidang kita Paniko. Ibadah ketiga jam 2, Pastor JJ. Dan ibadah keempat jam 4:30 oleh Pendeta Johan. Di setiap ibadah kita memberikan yang terbaik. Kita mengundang, ada beberapa guest star, Bapak saudara lihat di sebelah kiri. Saya percaya guest star ini adalah orang-orang yang takut Tuhan dan akan memberkati kita. Amin. Tidak sembarangan tentunya. Bapak saudara, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki KKJ CK7 bisa mendaftar, nanti bisa ambil di counter di depan. Untuk yang punya KKJ dulu, nanti per tanggal 31 Oktober bisa lewat aplikasi CK7. Saudara ya, jadi bisa juga lewat aplikasi. Nanti tanggal 6 November akan dibuka counter untuk yang khusus yang aplikasi. Bapak saudara, kami juga meminta maaf tadi pagi kalau ada sedikit antrian mungkin di depan untuk pengambilan tiket. Karena kami sedang mempersiapkan sistem yang terbaik untuk Bapak saudara. Nanti bisa diambil setelah ibadah pertama. Minggu depan bisa dimulai pengambilan setengah 9 pagi sampai jam 9. Kenapa kami stop di jam 9? Karena ibadah dulu, jangan urusan dengan tiket. Amin saudara ya. Saudara juga waktu mengantri tiket gak usah satu keluarga, satu orang aja. Satu orang kepala keluarga antri tiket. Jadi tidak perlu terlalu panjang antriannya. Ya, jadi nanti juga ada counter yang membantu Bapak saudara kalau ada pertanyaan. Tentunya kita akan membantu dengan baik. Juga kami menghimbau untuk Bapak saudara bisa mengajak teman-teman saudara yang lain untuk hadir sama-sama. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang baik. Gereja kita luar biasa. Puji Tuhan. Baik, untuk HUT kita akan memberikan persembahan Bapak saudara. Mari persiapkan persembahan. Dengan amplop bisa minta dengan para pengerja. Sebelah kiri kanan kalau saudara masih memerlukan yang lain bisa scan langsung. Di scan, di QR biar lebih mudah. Mari kita sama-sama berdoa Bapak saudara sebelum kita mau memberi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite Minggu tanggal 6 November 2022 di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah Raya onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 with English Service, dan 2 PM yang professional and couples. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Taja Pingan
大家中午好，我们是从华语堂楼下的华语堂，在今天中午，我们一起来献上这首诗歌，感谢你耶稣，感谢你。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，随你我不一样，我们的路程走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，现在坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，因神先爱我们，随你我不一样，我们的路程走过祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，现在坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我要全心感谢你耶稣，全心的感谢你，赞美你，感谢你耶稣。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的真神，扶持我的生命。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的天父。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的真神，扶持我的生命。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的天父。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的真神，扶持我的生命。我用全心感谢你，赤身感谢你，你是信实的天父，你是信实的天父，你是信实的天父。主日平安，弟兄姐妹们，我在这里邀请大家，有会说会听中文的，每个星期天的早晨9点钟，在华语堂9楼9点开始敬拜。最后祝福大家。感
kami mengundang Ibu Bapak yang bisa berbahasa Mandarin bersama-sama dengan kami di lantai 9 Mandarin Service. Saya lihat banyak sekali di sini Chinese, Tionghoa. Saya rasa juga saudara pasti mengerti bahasa Mandarin. Mari kita bergabung bersama-sama di lantai 9, sama-sama beribadah dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus. Kebaikan Tuhan dalam hadiratnya yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Dalam indah hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu. Kasih Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Indah bersama-Mu, oh Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat-Mu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari angkat tangan kita. Mari menyembah. Masuk dalam hadirat-Mu, Roh-Mu tinggal di dalamku, besertalah. Mari ambil bagian, mulai berdoa. Hikmat mengalir turun atasmu, berkat mengalir turun atasmu. Roh Kudus sedang mengalir dan ambil kesempatan untuk lebih lama bersekutu di dalam-Mu ya Bapa. Menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, hanyut dalam hadirat-Mu. Sebab dengan demikian kami rasakan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ambil. Ada penghiburan dan kekuatan yang kami butuhkan saat ini. Terima. Mujizat-Mu terjadi, kesembuhan berlangsung. Terima. Terima. Urapilah, kebebasan turun, kemerdekaan terjadi. Ambil. Terima. Kelepasan. Kelepasan. Turun, turun, mengalir, mengalir.
Bapa, sampai di kedalaman hati kami, membongkar segala sesuatu yang hari ini setengah-setengah. Berikan kepada kami pengertian Roh-Mu dengan kerinduan penuh yang daripadamu, agar kami menangkap kebenaran yang tidak terbantahkan itu. Berbicaralah Bapa dengan belas kasihan-Mu. Berkati kami supaya mendengar dan didengar sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan pemusik. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, senang mendengarnya. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh sambil tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini saya mau ngomong tentang, atau mau sharing tentang nyalakan lagi apimu. Wow, sebab maksud saya gini, enggak semua api itu harus padam, setuju? Maksudnya api enggak harus padam tuh apa ya maksudnya? Maksudnya begini, ada api Merapen itu enggak pernah padam ya kan? Api asmara enggak boleh padam ya kan? Sama pasangan resmi ya, sama keluarga. Api neraka enggak bisa padam. Ada yang enggak percaya? Kita belum tahu, kita belum sampai, tapi kita udah dengar. Tapi ada juga api Roh Kudus enggak boleh padam. Paham ya? Nah, hari ini nih kita lagi ada di pergerakan Roh Kudus. Katakan pergerakan Roh Kudus. Adalah satu masa di mana tahu-tahu kita ada di zaman ini. Dan hebatnya dari Alkitab yang kita baca sampai hari ini kita hidup, itu Roh Kudus masih terus bergerak. Bapak Ibu dan saya itu ada di dalamnya. Berarti kita menua di dalam pergerakan Roh Kudus. Kita baru lahir, kita lahir di dalam era di zaman pergerakan Roh Kudus. Jadi itu berbicara tentang sesuatu yang disebut dengan di masa Pentakosta, ketika Roh Kudus sedang bergerak di luar cara pikir manusia. Maksudnya cara pikir itu manusia apa sih? Ada orang yang bertobat tanpa diinjilin. Ada loh. Di pedalaman yang tidak terjangkau itu ada orang-orang yang lagi berseru-seru dan akhirnya bertobat. Ada orang yang artinya nih ya, di luar cara pikir, bisa melakukan pengampunan tanpa perlawanan. Dia bisa ngampunin orang yang hari-hari itu atau selama ini tuh dia benci banget. Ada satu pergerakan Roh Kudus yang di luar cara pikir dia. Untuk satu sentuhan simple yang tidak terpikirkan, itu menyentuh hatinya dan dia melakukan pengampunan. Terlebih lagi ada orang-orang yang mungkin bisa sembuh tanpa dia sadar bahwa selama ini ada satu sentuhan roh yang dia nggak paham, tapi itu menyentuh dia. Ada nubuatan yang dipercayakan yang ketika dia ucapkan itu terjadi. Ada sesuatu yang akhirnya timbul dari sesuatu yang tidak dia pahamin, itu muncul dan itu terjadi. Itu di masa ini. Nah, di masa yang seperti ini, ketika orang lain excited dengan urusan itu, kita ada di mana? Nah, beberapa kita itu ada yang lagi di zona nyaman. Zona nyaman tuh maksudnya keluarga gue bebe aja, kantor gue oke, bos oke, teman-teman kerja oke, bisnis lancar, nggak ada masalah. Di zona nyaman itu justru kita berpikir untuk sayang ya kalau sampai gue aktif di gereja, aduh sayang banget nih bisnis lagi bagus-bagusnya. Beberapa ada lagi di zona tidak nyaman, utang lagi numpuk semua, di ambang perceraian, atau ada yang udah bercerai, hari-hari baru menikmati hari ketika ditinggalkan, entah sama pasangan, dalam pernikahan atau dalam kehidupan, mati dia. Ada juga yang lagi urusannya mandek,
kerja ini nggak dapat apa-apa, kerja itu nggak dapat apa-apa. Jadi karena lagi nggak nyaman dia bilang gini, kenapa sih gue mesti ikutan di urusan pergerakan Roh Kudus kayak begitu. Ada juga yang ogah-ogahan, ada. Lo ikut nggak? Ya ikut. Yang benar, serius apa enggak? Pernah lihat gue nggak serius, tapi nggak datang. Udah waktunya nggak ada, udah jamnya nggak bangun, udah harusnya hadir nggak datang. Ada juga yang nggak peduli. Dia pikir itu keselamatan buat diri dia doang. Dia lihat orang lain gini, emang lu perlu selamat? Jenis lu nggak usah deh, gitu ya. Bisa ada pemisahan gini. Yang selamat di sini, yang nggak selamat emang gue pikirin. Nggak peduli. Saking nggak pedulinya tuh dia juga nggak mikir gini. Oh, gue selamat karena Roh Kudus ya, kan dia nggak peduli. Ada juga yang karena meninggalkan. Nah, yang meninggalkan ini, kalau dalam kamus bahasa Indonesia kita cari tahu, itu ada istilahnya ada banyak ya. Saya ambil 6 aja. Pergi dari pergerakan Roh Kudus. Pergi, menghindar dari urusan-urusan Roh Kudus. Melepaskan diri dari hal-hal yang berbau Roh Kudus. Mengesampingkan. Aduh, please deh. Udah jangan ngomong-ngomong di kuping suruh kita puasa. Di sini nih kita ada urusan bisnis. Melalaikan. Membuang. Itu meninggalkan. Beberapa pandangan Alkitab. Kata meninggalkan dari beberapa Alkitab tuh ada yang diterjemahkan dengan separated. Terpisah. Terpisah. Jadi gini. Lu urus yang ini ya. Gue tarik urus, gue terpisah. Kayak gitu. Tapi ada satu kata lagi yang cukup bikin kita mikir ya. Deserted. Pembelot. No way, saya bukan pembelot. Tapi kenyataannya kita memang membelot. Membelot tuh artinya gini. Tadinya di situ mangkir, toto tinggalin begitu aja. Ghosting. Lepasin aja. Dicari nggak bisa, didatengin nggak bisa. Hal-hal dimana akhirnya membuat kita itu seperti kayak nggak connect sama kehidupan trennya kerajaan Allah. Sementara kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk serupa seperti Kristus. Kita harus menjadi miliknya Kristus, melakukan kegiatan yang sama seperti yang Kristus rindukan. Kita seperti kayak nggak connect, kita punya kehidupan sendiri. Yang kita pikir itu lebih relevan dengan hari-hari kita. Tapi kita nggak mikir bahwa urusan ke depan sana tuh bukan cuman yang dikerjain hari ini. Ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di akhir dari hidup kita yang hari ini nggak nampak. Kita nggak pernah mikir kematian, tapi kita mikir gimana caranya kita bisa sukses. Kita nggak mikir kita pengen mati, tapi kita kepengen anak-anak kita tuh berhasil, kita sekolahin dia di tempat direncanain, masih umur 3 bulan udah mikirin nanti kuliah di mana. Kita bisa taruh sesuatu yang jauh untuk hidup kita tanpa memikirkan kekekalan. Bisa ada sesuatu yang kita pikir itu baik-baik saja kok untuk dilakukan itu, Tuhan juga tahulah. Tapi tanpa kita sadar kita deserted. Membelot dari urusan-urusan yang pertama pernah kita janjikan sama dia. Yes, I do. And then kita membelot. Itu sesuatu yang menjadi overview kita tentang meninggalkan. Saya mau ajak kita masuk di masa kisah Pentakosta. Jadi di Alkitab ketika zaman Roh Kudus dicurunkan, itu semua terdapat di dalam Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul saat Roh Kudus lagi bergerak, kita akan ketemu orang-orang macam-macam. Barnabas, Saulus, Silas, Ananias, Safira pun juga ada. Kasus-kasus di mana orang lumpuh berjalan sampai kasus penipuan Roh Kudus pun juga ada. Nah, hari ini saya mau bawa kita untuk tentang belajar dari 3 orang. Kalau 3 kebanyakan, kita ambil 1 dulu. Kita belajar dari Markus. Markus, ting. Yes, thank you.
Markus si pembelot yang bertobat, si pembelot yang diampuni. Kisah si Markus itu muncul pertama kali di dalam Kisah Rasul 12. Ketika kejadiannya Petrus ditangkap karena Herodes udah berhasil membunuh Yohanes, lalu orang-orang Yahudi senang. Herodes langsung ambil Petrus masukin penjara, tapi secara ajaib Petrus di penjara, kiri kanannya ada penjaga, dia bisa lepas begitu aja. Kadang-kadang bisa lebih gampang gitu lepas dari penjara daripada masuk rumah orang. Nah, berikutnya Petrus pergi ke rumah mamanya Markus. Di situ adalah tempat orang-orang biasa ngumpul. Dia ketok-ketok gak dibukain. Di penjara dia gak usah ngapa-ngapain, dia lepas sendiri. Mau masuk rumah orang, orang percaya malah susah. Sampai akhirnya ketika dibuka semua kaget, wah Markus. Di situ Petrus dibilang Alkitab begini. Dia pergi ke rumah Maria, seorang janda yang cinta Tuhan, mamanya Markus. Jadi Markus tuh adalah anak yang dididik dalam lingkungan cinta Tuhan. Karena dilihat Markus ini good gifted ya, talented, kamu bisa pelayanan, kamu anak muda yang luar biasa. Mau gak pelayanan? Kebetulan saat yang bersamaan dengan kisah pelepasannya Petrus, Barnabas sama Saulus lagi datang berkumpul di situ. Paulus sama Barnabas bilang, mau gak pelayanan? Oh mau om. Boleh ya? Bu, boleh diajak anaknya ya? Boleh, bawa aja di atas, dilatih aja. Wah, dengan sukacita berangkat mission trip. Waduh, kayaknya senang banget. Walaupun cuma ditugasin jadi asisten, bawa-bawa barang, nyiapin ini itu, tapi bahagia gitu ya. Cuman dalam perjalanan itu ternyata dia di luar dugaan. Dia pikir itu perjalanan naik kapal gratis gitu ya, makan tidur, nikmatin alam pemandangan, nggak taunya ngadepin. Saulus hari itu dan Barnabas menghadapi serangan, kesulitan perjalanan, disapu angin sakal, menghadapi kekerasan hati yang udah diajarin, diinjilin, ditolak mentah-mentah, menghadapi Elimas, seorang tukang sihir. Dia ngelihat bagaimana pertarungan antara peperangan rohani begitu menyeramkan, mungkin langsung dia berpikir gini, aduh, aku masih terlalu muda kali untuk tahu urus-urusan ini, aduh. Akhirnya ketika Barnabas dan Saulus mau melanjutkan perjalanan, Markus bilang gini, om, sorry ya, saya nggak bisa lanjut. Kenapa? Enggak, saya nggak bisa lanjut. Saya nggak bisa lanjut, langsung pulang. Cet. Dia langsung pulang ke rumah ibunya lagi. Untuk sekian waktu lamanya nama dia nggak pernah muncul lagi. Dia tinggalin. Lalu bagaimana dengan Onesimus? Ini adalah budak. Dia ada di daerah, namanya daerah, saya lupa itu. Jadi dia adalah orangnya Filemon, Kolose. Waktu dia tinggal di situ, Filemon itu adalah majikan dia. Filemon orang Kristen punya budak namanya Onesimus. Orang Yunani itu namanya Onesimus, budaknya si Filemon. Saking gak tahan hidup sebagai budak, dia melakukan pelarian. Dia lari, bahkan sempat mencuri barang majikannya itu. Waktu dia lari, akhirnya dia ketemu si Paulus di penjara. Di penjara dia dimuridin sama si Paulus, sampai bertobat. Punya pembantu yang belum bertobat? Sudah, jangan dibahas. Lalu ketika akhirnya Paulus bertobat, berhasil membuat dia bertobat. Aturan hukum Romawi, kalau melindungi budak yang lari dari tuannya itu kena hukuman juga. Akhirnya Paulus karena kenal sama si Filemon, jadi dia tulis surat, namanya surat Filemon. Isi di dalam surat itu khusus cuman ngebahas Onesimus. Dia bilangnya begini, boleh nggak kamu terima kembali dia, tapi bukan sebagai pembantu kamu, tapi rekan sekerja kamu. Wow. Tapi ada satu lagi kisah tentang si Demas. Demas itu pelayan Tuhan. Demas itu adalah orang yang udah biasa ikut pelayannya
pelayanannya Paulus. Jadi Paulus kalau tulis surat, itu tuh kirim salamnya gini, mengikut sertakan nama Demas. Salam dari Markus, dari saya, dari Demas. Kepada jemaat di mana, jemaat di mana. Artinya dia adalah orang yang mengiringi pelayanan bersama dengan Paulus. But one day, ada satu surat yang diberikan kepada Timotius. Paulus menulis di situ, dia bilang begini, Demas sudah tidak bersama kita lagi karena dia pergi meninggalkan pelayanan dan cinta dunia. Lihat, itu kisah-kisah yang ada di seputar Pantai Kosta. Ada orang-orang yang dipakai begitu hebat, tapi ada orang-orang yang meninggalkan. Markus meninggalkan, tapi untuk kembali. Injil Markus yang kita baca, itu adalah Injil yang ditulis oleh Markus yang kabur itu. Onesimus seorang budak, dia meninggalkan urusan dunianya untuk kembali menjadi lebih baik, yaitu rekan sekerja Allah. Di akhir hidupnya dia dijadikan sebagai martir, sebagai seorang uskup di satu tempat, dan dia menjadi martir di sana. Lalu bagaimana dengan Demas? Dia dulu pernah jadi pelayan Tuhan, tapi justru sekarang dia meninggalkan apa yang udah dia cintai. Dia pilih untuk mencintai dunia. Semoga tidak ada Demas di dalam hidup dan pelayanan kita yang udah mengenal Kristus. Katakan amin. Meninggalkan saat dibutuhkan, meninggalkan saat Roh Kudus lagi bergerak. Bapak, Ibu, dan saya seperti itu enggak? Meninggalkan lagi saat sayang-sayangnya. Sayang-sayangnya ditinggalin. Kita lagi butuh orang banyak untuk melayani. Malah ada yang datang, sorry ya saya udah gak bisa pelayanan lagi. Kita lagi butuh orang-orang untuk ikut kerjasama menjangkau jiwa-jiwa. Kita ada yang datang bilang begini, aduh sorry saya mesti jemur kaos kaki jadi saya gak bisa datang pelayanan. Kita lagi butuh untuk orang-orang banyak berdoa, sungguh-sungguh puasa. Nah, aduh sorry, saya di sini GERD-nya udah sampai di sini, udah di sini lagi, udah di sini gitu. Ada banyak alasan yang bikin kita kesampaikan, lalu kita ada bilang gini, sorry, saya meninggalkan saat kamu butuhkan karena satu alasan yang dikemukakan oleh oleh Paulus. Meninggalkan saat Roh Kudus bergerak karena tidak mau turut bekerja bersama-sama. Wow. Tidak mau turut bekerja bersama-sama itu maksudnya apa? Ada orang-orang yang mungkin gak paham bahwa setiap pelayanan supaya gak pada bentrok ada aturannya. Tapi ada orang-orang yang gak kepengen diatur. Ada orang-orang yang kepengen pakai cara mainnya sendiri. Ada orang-orang yang gak cocok sama aturan-aturan yang ada di sekitar dia. Ada orang-orang yang gak suka karena dia merasa dilupakan atau diremehkan. Sebenarnya gue mau pelayanan, cuman lihat deh, dari gue datang nih pelayanan sampai gue pulang, gak ada tuh yang sapa-sapa gue gitu ya. Katanya pelayan tapi minta disapa. Shalom, Bapak Ibu pelayan, halo apa kabar? Shalom, saya pelayan. Pelayan. Jadi kalau jemaat yang datang itu bukan terima kasih. Ini malah kebaikannya. Bapak Ibu, salamin saya karena saya pelayan. Tolong salamin. Ada orang-orang mungkin yang gak paham bahwa saat dia lagi bergerak atau dia lagi bekerja bersama Roh Kudus, ada teguran yang disampaikan melalui firman, tapi dia anggap itu ancaman atau kritik. Dikritik. Gue gak suka tuh sama itu orang. Kenapa? Dia ngomong masa gue gak boleh chatting-chattingan sama bekas pacar. Firman yang mana ngomong kayak begitu, gak ada di Alkitab. Gue gak suka tuh sama cara dia. Kenapa? Gue baru pakai tato dikit aja gue udah difoto, udah dibilang gini, jangan mencontoh dia yang tidak baik. Gue gak seneng tuh. Gue baru aja ngomong dikit, tau-tau gue udah ditegur. Apa yang gue lakukan udah gak boleh. Ada orang-orang yang merasa begini, gak cocok bekerja sama. Sampai di sini aja ya pekerjaan sama kita ya. Kenapa Pak? Gak cocok aja. Gue tahu kalau di perkawinan wah sakit juga ya. Sampai di sini aja ya hubungan kita. Kenapa Pak? Gak cocok aja. Passwordnya enak banget. Sampai di sini aja ya kita menikah. Kenapa? Gak cocok aja.
Dulu bisa cocok, tahu-tahu mendadak udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ini. Nggak cocok aja. Tuh ngapain aja tuh 20 tahun gitu ya, nggak cocok aja. Wah enak banget tuh pakai password itu. Passwordnya papi apa sih? Nggak cocok aja. Oh ya oke. Kalau kira-kira nih, kita meninggalkan saat-saat seperti itu, saat Roh Kudus lagi bergerak, Bapak Ibu bisa paham nggak? Sebenarnya pertanyaannya begini, ada banyak kisah di mana Roh Kudus tuh bisa bergerak. Ada banyak kisah itu. Dari Pantekosta pertama sampai yang hari ini. Dan kita ada di situ, jangan-jangan kita ada di dalamnya. Percaya nggak bahwa sebenarnya Tuhan itu punya kisah-kisah kemenangan tentang hidup kita. Yang udah Dia tulis namun yang belum sempat kita baca. Oh ada banyak kisah ketika Roh Kudus bergerak gitu masuk ke dalam hidup saya. Oh saya melakukan ini dan itu yang saya nggak pahamin, tapi saya melakukannya, saya bilang wow, kok bisa ya, gue tumpang tangan, wih jatuh tuh orangnya, kok bisa ya, wow saktinya, kita bisa gitu tumpang tangan, itu kaki yang pendek sebelah tuh nyusul, saya pernah lihat loh, dia anak sekolah minggu, kita lagi doain gitu ya, itu kaki nyusul. Saya pernah lihat juga anak sekolah minggu buta sebelah. Ditumpangin tangan sama teman-temannya. Anak kecil. Lihat nggak? Nggak lihat. Doa lagi. Lihat nggak? Nggak lihat. Doa lagi. Lihat nggak? Lihat. Yeay, gitu doang selesai. Tapi itu terjadi, Bapak Ibu nggak tepuk tangan untuk anak-anak. Siapapun boleh ikut kok dalam pergerakan ini. Ada kisah yang ditulis sama Tuhan tentang anak itu. Bahwa one day ada dalam pergerakan roh, kamu disembuhkan. Dan untuk kamu ada one day di dalam satu pergerakan roh, kamu menyembuhkan. Ada one day dalam satu pergerakan roh, kamu bebas dari hutang. Ada one day dalam pergerakan roh, kamu dibebaskan dari keterikatan. Ada one day di dalam hidup saya dan kamu yang ditulis Tuhan. Belum kita baca, tapi itu sedang terjadi. Dan are you living? Wow, kamu meninggalkan kisah yang ditulis Tuhan dan kamu bilang gini, saya gak setuju, saya gak mau. I'm living. That's it. Jangan marah-marah, oke. Dan tahu ada sesuatu yang lebih penting lagi adalah ketika Roma 8, ayat yang ke-14 dan 17 itu ngomong, semua orang yang dipimpin roh Allah, saya minta pemusik, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru ya Aba ya Bapa. Tahu gak kenapa kita nih mesti masuk di pergerakan ini? Tahu gak? Gitu ya, saya suka gituin anak-anak tuh. Tahu nggak kenapa? Karena kamu dan saya tuh anaknya. Sebagai anggota kerajaan Allah itu ada member khusus di mana kuasa itu diperuntukkan untuk anak, bukan untuk budak. Kamu dan saya anak Bapa. Kamu tidak dipanggil hamba, kamu tidak dipanggil budak. Kamu ditebus untuk melihat betapa kuat kuasanya itu bekerja melalui kamu. Bukan melalui peristiwa-peristiwa hebat yang kita baca dan kita lihat. Lalu kita bilang, wow, kamu bukan penontonnya. Kamu the member of His kingdom. Kamu adalah anak milik Bapa di sorga. Dimana karena kamu anak, Bapa bilang ini, kasih dia member khusus. Apa itu?
Roh Kudusku, Roh Kudusku. Pakaikan itu sama dia. Bukan seperti badge yang bisa dicopot. Bukan seperti jubah yang bisa ditinggalin. Masukin di dalamnya. Tinggal di dalamnya. Karena rohku akan tinggal di dalam tubuhmu. Member kerajaan Allah. So jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Katakan nama sebelahnya, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Karena kamu adalah anak Bapa di sorga. Itu adalah pas khusus kita. Sebagai bukti bahwa kita miliknya. Sebenarnya urusannya bukan tentang punya panggilan. No. Saya punya panggilan. Saya punya pernikahan. Saya punya gelar. Saya punya pelayanan. Bukan tentang punya. Bukan tentang punya. Tentang bagaimana kamu mengelola semuanya itu. Bagaimana kamu mengelola panggilan kamu. Bagaimana kamu mengelola pernikahan kamu. Bagaimana kamu mengelola bisnis yang kamu punya. Bagaimana kamu mengelola pendidikan yang kamu punya. Bagaimana kamu mengelola kehidupan yang kamu punya. It's all about bagaimana kamu mengelolanya. So, kalau mulai padam, mari bangun lagi. Starting up lagi. Jangan tunggu khotbah-khotbah orang. Mari nyalakan lagi di dalam hidupmu. Mari bangun lebih pagi. Ikut doa fajar. Mari coba datang menara doa. Mari coba ikut Bible lessons. Apapun yang perlu kamu pelajari, kejar hadiratnya. Nyalain lagi. It is you, the member of His kingdom. Mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Biarkan api itu turun menyala. Menyambarmu lagi. Start up. Naikkan lagi. Mulai lagi. Manage kembali pelayananmu. Manage kembali isi hatimu. Ingatkan kembali kepada roh, tubuh, jiwamu. I am the member of His kingdom. Ambil satu kesempatan untuk menyalakan lagi. Katakan, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. I am the member of His kingdom. Holy Spirit, ambil more. Mulai berdoa di dalam rohmu. Starting up. Naikkan. One, two, come Holy Spirit.
kiri, tengah, kanan. Ambil minyaknya. Full. 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 Terus. Pemulihan, kesembuhan, hikmat, dan kelegaan. Turun, turunlah. Ambil minyaknya. Terima. Ambil api. Turun. Bakar. Api. Api. Yang Roh Kudus punya. Nyala. Menarik balik. Tarik pulang jiwa-jiwa yang letih. Tarik pulang jiwa-jiwa yang kesepian. Tarik pulang yang menggembara dalam kesesatan. Pulang. 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 Sembuh. Menyala. 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 Roh doamu, roh ibadahmu menyala. 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 Ambil waktu. Naikkan doamu. Start to play. Start to pray. Mulai berdoa. Rasakan lagi. Engkau masih memiliki aku, Tuhan. Jemaatmu gak pergi, Bapa. Jemaatmu tidak tercuri, ya Bapa. Kami bukan Demas. No way for Demas. We are still here, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Cynthia. Tuhan Yesus yang Kau berikan firman Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Biar firman yang Kau berikan kepada kami boleh menjadi rema buat kami. Berkati pelayanan Bu Cynthia Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk keluarga besarnya senantiasa dalam pelindungan Kau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami di GBI PRJ Tuhan. Mungkin pada saat ini sedang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau menyembuhkannya Tuhan. Dan besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil.
Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True Personal Branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri.
Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.